sebenarnya mau tidak mau konsep dasar harga, ya, konsep dasar harga itu tetap kembali kepada permintaan dan penawaran atau konsep supply dan demand. Nah, saat kita sudah berbicara tentang permintaan dan penawaran yang terjadi di sana, sebenarnya kita di market ini nggak bisa 100% langsung tahu ini lebih besar permintaan atau lebih besar penawaran. Cuman saat kita tahu di market itu terjadi harga yang naik, berarti kemungkinan besar besar permintaan atau penawaran saat terjadi harga yang naik. Permintaan. Saat terjadi harga yang naik, berarti permintaan lebih besar. Dan ini harga ini kita sebut sebagai rally. Ya, permintaan lebih besar kita bisa sebut sebagai harga yang rally. Nah, kalau terjadi sebuah harga yang turun, berarti yang lebih besar adalah si penawaran. Kita sebut sebagai drop. Permintaan lebih besar harga akan rally, penawaran lebih besar harga akan cenderung drop. Ya, lalu saat terjadi harga yang seimbang, Mas, Mbak, ya, dia hanya bolak-balik di suatu area. Nah, seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai area base. Kenapa kita sebut base? Karena di area itu tidak ada yang lebih besar. Antara permintaan dan penawaran tidak ada yang lebih besar. Jadi kita sebut sebagai base. Base ini bisa kita sebut sebagai equilibrium atau zone keseimbangan, ya, atau area keseimbangan. Kenapa kita sebut sebagai area keseimbangan? Karena memang buyer dan seller sama-sama kuat. Jadi terbentuklah harga yang seimbang. Dari sini kita akan bicara bahwa area supply dan demand terdapat pada base base yang ada di market, ya. Area supply dan demand terdapat pada base-base yang ada di market dan identifikasi, ya. Kita akan mengidentifikasi si zona supply. Nah, zone supply yang biasanya terbentuk di pasar, yang biasanya terbentuk di pasar, itu permulaannya harga naik dulu atau harga rally dulu, lalu dia sempat membentuk sebuah base, baru berakhir dengan sebuah drop. Ada bentukan seperti ini, Mas Mbak. Jadi di sini sempat ada namanya rally,
lalu di sini dia meninggalkan base atau area sideways, lalu harga drop ke bawah. Rally, base, drop. Ini salah satu area supply. Nah, konsentrasinya kita di mana? Di sini, Mas. Pak. Di base-nya. Base-nya itu yang kita sebut sebagai supply. Ya, base-nya ini tadi yang kita sebut sebagai supply. Jadi makanya kenapa saya tandai area ini tadi sebagai area sell atau area supply. Karena apa? Harga dari bawah naik. Rally, dia sempat sideways, bikin base, lalu dia drop ke bawah. Ya, rally, base, dan drop. Jadi gambarnya begini, dia naik, bikin base, lalu dia turun. Area tersebut yang kita sebut sebagai rally, base, dan drop. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya lagi. Nah, sewaktu terjadi rally base drop seperti ini, kita menunggu dulu nih. Harga akan kembali ke area base ini tadi. Kita akan melakukan transaksi apa? Sell atau buy, Mas, Mbak, di sini? Sell. Kita akan sell di sini. Targetnya dia akan turun lagi ke bawah. Targetnya mungkin di sini. Jadi di level ini kita akan melakukan sebuah transaksi sell. Ini sebagai target. Ya. Lalu ada lagi supply yang bentuknya seperti ini. Price drop dulu. Lalu dia bikin base. Lalu dia drop lagi ke bawah. Ya. Area ini yang kita sebut sebagai area supply. Nah, di sini kita menunggu si harga ini kembali lagi ke area supply-nya atau ke base-nya untuk kita melakukan sebuah transaksi sell sama. Nah, di sini kita akan melakukan transaksi sell. Bedanya ini adalah drop, base, dan drop. Ini rally, base, dan drop. Jadi kalau saya bilang note-nya di sini, semua harga yang berakhir dengan drop, kita bisa identifikasi sebagai supply. Ya, jika ada kondisi harga yang berakhir dengan drop ke bawah, kita bisa identifikasi dengan sebagai supply. Harga turun, lalu sempat sideways di sini, lalu price turun lagi lebih dalam. Ya, sideways-nya di mana di sini? Ini area base ya. Ini area base. Jadi di sini ada drop, di sini ada base, lalu setelah itu dia ada drop lagi ke bawah. Drop, base, drop. Turun, sideways, lalu dia lebih turun lebih bawah lagi. Nah, berarti ini adalah salah satu contoh area supply. Area supply, supply zone. Nah, di sini kita akan menunggu untuk harga kembali lagi ke area supply tersebut. Saat harga kembali ke area supply tersebut, kita akan melakukan transaksi apa, teman-teman? Sell. Kita akan sell di sana. Dan kita lihat, kalau kita sell di area ini,
Yang terjadi setelah itu harga akan turun ke bawah, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh supply drop, base drop. Oke, saya akan coba potong di sini, teman-teman. Ya, kalau saya menandai area ini, teman-teman, rally base drop. Kenapa kita bisa sebut rally base drop? Karena kita lihat harganya sebelumnya terjadi sebuah rally. Lalu di sini membentuk area base dan dia berakhir dengan drop. Ya, ini adalah supply rally base drop. Nah, kita akan lihat. Nah, berarti sewaktu harga masuk ke sini, Mas, Mbak, kita akan melakukan transaksi apa? Sell. Kita akan melakukan transaksi sell. Ya, targetnya mungkin nggak terlalu jauh lah. Targetnya di sini dulu. Rally, base, dan drop. Kita akan melakukan transaksi untuk sell. Ya, rally, base, drop. Oke. Di sini kita punya zona lagi atau area yang ada candlestick bertumpuk ya. Rally base, drop juga ya, sama ya. Nah, supply ini kita bisa sebut sebagai RBD, rally, base, dan drop. Kita akan lihat saat harga masuk ke sana, dia tertolak ke bawah. Sama yang kita lakukan di sini, kita bisa melakukan sebuah transaksi untuk sell. Ya, jadi saat zona ini terbentuk, teman-teman, saat zona ini terbentuk, kita sudah bisa melihat sebagai ini kemungkinan sebagai acuan nih untuk kita melakukan transaksi sell. Harap diingat zona supply demand ini hanya digunakan transaksi satu kali saja. Ya, sudah sekali masuk ke sini, waktu dia masuk kedua kalinya di sini, kita sebaiknya sudah jangan masuk entry lagi. Karena takutnya resikonya dia akan bablas seperti ini. Supply. Nah, sekarang kita bicara tentang zona demand. Supply dan identifikasinya. Jadi supply ada dua, drop base drop. Yang kedua adalah rally base drop. Oke. Sekarang gantian kita bicara tentang demand dan identifikasinya. Oke. Nah, sebenarnya kalau demand dan supply itu hanya kebalikan saja ya, Mas. Pak. Di sini ada rally, base drop. Di sini ada drop, base drop. Ya, kebalikan dengan demand. Kalau di sini rally, base drop, berarti demandnya adalah price drop. Dia bikin base, baru dia rally ke atas. Ya, ini kita tandai sebagai zona demand.
E, ini ada drop, ini ada base-nya, lalu market berakhir dengan rally. Kalau tadi di sana kita akan sell, ya kita lakukan di sini saat harga kembali ke area demand, kita akan melakukan buy, ya. Kita akan melakukan transaksi buy. Nah, perbedaannya di situ antara supply dan demand. Supply kita gunakan untuk sell, ya. Supply kita gunakan untuk sell. Demand ini kita gunakan untuk melakukan sebuah transaksi pembelian atau buy. Satunya adalah drop base rally, identifikasi satu lagi adalah rally base dan rally. Ini pun kita sebut sebagai area demand. Kita akan menunggu price kembali ke zona, harapnya dia akan lanjut ke atas. Sama yang kita lakukan di sini, kita akan buy juga. Rally, base, dan rally. Hanya berbeda bentuknya saja. Oke, sekarang kita coba identifikasi dulu. Untuk demand. Nah, kalau saya tandai area ini, Mas Mbak, ya, berarti kita sebut area ini sebagai demand berbentuk yang ini, Mas Mbak, yang saya tandai pink. Tadi ada dua ya, rally base rally dan drop base rally. Kalau kita melihat di sini, yang saya tandai ini pink, berarti dia berbentuk apa? Rally base dan rally lagi ke atas. Jadi demand ini kita boleh kita boleh sebut sebagai rally base rally, rally base rally. Kita hanya buy jika harga masuk ke demand. Oh iya. Oke. Iya. Jika tidak masuk, jangan dipaksakan untuk buy. Ini demand, bentuknya drop base rally. Nah, yang kita butuhkan nanti, Mas Mbak, kita bisa identifikasi area dulu, ya. Kita bisa identifikasi sebuah zona dulu. Entah zona itu namanya supply atau demand, rally base rally, drop base rally. Jadi biar terbiasa dulu untuk mengidentifikasi zona. Nah, waktu kita lihat ke sebelah kiri, harga turun. Di sini ada candlestick yang bertumpuk. Candlestick yang bertumpuk. Nah, berarti kita bisa sebut area ini sebagai apa, Mas? Mbak? Drop base drop. Ya, kita geser ke kanan. Harga sempat tertahan di sini ya, Mas. Iya, Mas. Kita bisa melakukan sell di sini. Waktu harga kembali. Lalu price turun lagi ke bawah, dia bikin sebuah area lagi di sini. Bertumpuk lagi.
Ya, di sini ada area bertumpuk lagi. Ini boleh kita sebut sebagai apa, Mas? Ya, ini sama. Supply drop base drop. Ya. Lalu dari supply drop base drop, dia mengayun lagi, turun ke bawah, baru naik. Turun ke bawah, baru dia naik. Nah, di sini ada candlestick bertumpuk nih, Mas. Ya, area ini bisa kita sebut sebagai apa, Mas? Demand-nya kita sebut sebagai drop base rally. Ya, hanya digunakan sekali ya, Mas. Iya, Jangan digunakan lagi di sini. Harga merespon demand drop base rally, lalu dia naik lagi ke drop base drop. Tertolak lagi, Mas. Dia ke bawah lagi. Ya, tertolak lagi dia ke bawah lagi. Lalu harga ini sempat meninggalkan area ini, bertumpuk ini di sini. Kita boleh sebut dia sebagai apa, Mas? Drop base drop. Ya, supply drop base drop. Price tertahan di drop base drop, tertahan lagi tapi tembus ke atas, tembus lagi ke atas. Nah, sebelum tembus ke atas, dia meninggalkan ini, ada candlestick bertumpuk di bawah. Demand drop base rally. Harga sempat mau masuk ke area demand ini, ya. Price sempat mau masuk ke area demand ini, tetapi tidak terjadi. Nggak sampai dia masuk, sudah tertolak lagi ke atas, ya. Sudah tertolak lagi ke atas. Setelah dia tertolak lagi ke atas, dia naik ke sini, dia turun ke bawah, baru dia naik lagi ke atas. Waktu perjalanan ini dia naik dari sini ke atas, dia meninggalkan ini, rally base rally. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas di sini, bahwa price itu berkemungkinan untuk berhenti di area supply atau demand. Price itu berkemungkinan untuk berhenti di zone supply atau demand, ya. Dan saat kita melihat si harga itu masuk ke zone supply atau zone demand, barulah kita melakukan sebuah transaksi, entah buy, entah sell, ya. Jadi note-nya adalah saat zone demand atau supply diuji oleh harga. Diuji itu ceritanya kayak gini ya, Mas, Mbak. Diuji itu harga kembali ke area tersebut, ya. Diuji oleh harga berarti harga kembali ini tangan gue gara-gara ini. ke area Gimana? tersebut, ya. Oke, baik. Barulah kita melakukan transaksi buy atau sell.